pasangkan target itu, maka kita akan terpacu untuk membuktikan itu. Ya, ini teori psikologi itu, ya. Dapat mempengaruhi perilaku seorang baik positif maupun negatif. Nah, jadi ini hak anak dalam Islam itu, ya, ya, teladan Nabi dalam mendidik anak. Ya. Ketika anak berumur sekitar 0-6 tahun, Rasulullah memerintahkan agar orang tua memberi kasih sayang, memanjakan dan menyayangi anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Jika salah, ya pantaslah anak salah kan. Dia kan sedang mencari. Kan wajar, kita punya dewasa pun kadang melakukan kesalahan kan. Ya. Nah kalau dia terlanjur melakukan kesalahan, ya, jangan berlebihan memarahinya atau memberi hukuman di luar kemampuannya. Ya. Apabila terlanjur melakukan kesalahan, tanyakan alasannya, dengarkan. Itu guru ya. Ya. Belum dengar apa yang menyebabkan dia, langsung kasih hukuman. Padahal petunjuk Nabi itu, ya, tanya alasannya, kenapa bisa gitu deh, apa sebabnya, kan gitu ya. Lalu dengarkan perspektif dia. Mungkin dia niatnya pun baik, tapi dia tidak tahu bahwa itu tidak baik, ya kan? Lalu baru jelaskan kesalahannya. Nah, ini masalahnya, ya. Dengan mendidik dan bersikap baik, anak akan melihat dan berpikir bahwa orang tuanya patut dijadikan panutan, teladan. Maka dia pun akan terbiasa. Ketika kita sering menyalahkan dia, maka dia pun akan terfokus untuk mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam, ya kan? Ini apa nih? Ini karena itu, begitu. Ya. Terakhir saya mau katakan, ya, satu kutipan yang sangat menarik. Katanya begini, Bu, anak-anak itu seringkali gagal mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya. Tapi anak-anak tidak pernah gagal untuk meniru kebiasaan orang tuanya. Ya, dia mungkin tidak mendengarkan kita. Anak-anak sering gagal mendengarkan apa petuah orang tuanya. Tapi anak-anak tidak pernah gagal meniru kebiasaan orang tuanya. Ya, itu quote terakhir, ya. Ini kira-kira, lalu saya mau sampaikan tadi, yang sampaikan tadi, ya. Jadi itu peristiwanya begini. Satu ketika Nabi itu sedang duduk dengan tokoh-tokoh masyarakat Madinah. Jadi di Madinah kejadiannya, ya. Nabi itu duduk dengan orang-orang Madinah itu, dengan tokoh-tokoh itu. Di samping Nabi itu, di samping Nabi sebelah kanannya itu ada nama sahabat kecil, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anak Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Abbas bin Abdul Muthalib itu siapa? Itu saudaranya Ali bin Abu Talib, ya. Saudara ayah Nabi itu, ya. Entah abangnya, entah adiknya, abangnya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas itu kan waktu itu masih umurnya di bawah 10 tahun tuh. Ya. Ketika Nabi sedang duduk dengan tokoh-tokoh Madinah itu, ya kan? Lalu dihidangkanlah, ya, minuman kepada Nabi. Dihidangkan minuman, lalu Nabi meminumnya. Biasanya sesudah Nabi meminum itu, sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapat keberkahan bekas sentuhan lidah Nabi di situ. Ya, maka sahabat maunya mencicipilah gelas yang dicicipi Nabi itu. Ya, ke kanan dulu. Tokoh-tokoh ini banyak di sebelah kiri, di sebelah kanan Nabi itu Abdullah. Ya. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah, Abdullah, bahasa kita ini, atau mungkin Nabi mengenal Abdullah, kan? Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu? Harusnya, ya kan? Ini karena tokoh-tokoh sebelah kiri ini, kupakini lokosan minumi, ya. Baru kepadamu kan, kau ucap. Apa kata Abdullah bin Abbas? Tidak, aku tidak mau. Aku pun ingin mencicipi minuman yang telah engkau minum ya Rasulullah. Tidak rela aku, ya. Tidak rela aku kalau seharusnya itu hakku engkau berikan duluan kepada tokoh-tokoh Madinah ini. Lalu, ya aku ingin mencicipi ya Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi memberikan minumannya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas masih anak-anak.
Ya. Itu artinya apa? Begitulah Nabi memperlakukan anak-anak itu. Ya. Begitu terhormatnya, begitu besarnya perhatian Nabi pada anak-anak. Ya. Nah, ini kan bahan-bahan kita, seharusnya kita yang di PAUD ini, ya, kita kumpulkan sebanyak mungkin bagaimana Nabi itu memperlakukan anak-anak itu, sehingga kita ketika melakukan kerja Bapak Ibu sebagai guru di PAUD, di TK, sebetulnya harus kita tanamkan ya, sebetulnya saya melakukan ini sebagai bagian dari bukti saya mencintai Rasulullah. Bahwa itu di situ kita mendapatkan bayaran, honor dan oke, tapi yang harus misi besarnya itu, sebetulnya yang kita lakukan itu adalah melanjutkan teladan yang telah diletakkan oleh Rasulullah. Jadi niatnya harus itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan, melengkapi bahan, melengkapi dokumen. Iya, itu memang tugas formalnya. Tapi sebetulnya dari dalam hati kita itu harus ditanamkan bahwa yang kita kerjakan ini adalah melanjutkan apa yang pondasinya telah dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang harus ditanamkan. Sehingga kita melakukannya tuh ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan tadi, reaksi orang, penilaian orang, pendapat orang, kritik orang, caci maki orang, maka kita akan lebih lapang menerimanya. Ya, siapalah kita? Kan kita harus katakan tuh, siapalah saya ini? Oh, Nabi saja. Ya kan? Itu manusia sempurna, manusia yang agung, manusia yang tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Orang kafir pun mengakui dia baik. Toh ketika dia berdakwah, ada juga yang mencelanya, ada yang mau mencelakakannya. Nabi saja begitu. Maka tugas kita apa? Tugas kita bagaimana kita melakukan itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan itu. Ya, maka materi ini sengaja saya masukkan, meskipun Pak Kasih barang numuayas maksudnya, tapi paling tidak saya ingin bahwa ketika kita mengembangkan kurikulum, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, ya, bahkan model-model pembelajaran, itu semua semata-mata bagian dari bukti kita, ya, bahwa kita ingin, ya, dalam hidup kita ini kita berada di barisan orang-orang yang dalam hatinya ingin melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Rasulullah. Itu beberapa hal yang saya kira sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Kita masih punya waktu, pas Pak, 30 menit, ya. Jadi 30 menit saya sampaikan materi, kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit untuk berdiskusi mengenai topik ini. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau komentari, ada yang pendapat yang mau disampaikan, kita persilakan. Silakan, yuk sekalian. Ya, cara yang promosi. Aku mancingnya sana Pak. Eta guna cara ini Pak, di guru-guru ini mendidik anak didiknya sesuai dengan karakter yang disampaikan oleh Rasulullah. Silakan Pak. Ya. Kalian atau pertanyaannya Ibu Diki dijawab? Iya. Baru pas itu Pak. Iya. Silakan. Si paling serius ya, kue kuning. Karena biasanya ngekini mulu, kalau disuruh bertanya, contoh Pak, Sarah si buat ibu nih jagoan cara Rasulullah, cuci tangan, masuk ke pintu gerbang, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Ustazah. Coba ada yang tambah? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin ini bagaimana dengan Bapak. Kalau misalnya tadi kan ada ketika Nabi Muhammad menyapa seorang anak dengan memanggil nama burung tadi ya, Iya. nama burungnya. Dan bagaimana kalau kita misalnya kan setelah kadang-kadang kita menanya kesukaan anak-anak, terus cita-citanya apa gitu kan?
Jadi pas pagi-pagi kita sambut anak, dia ketika kita di pintu gerbang kan assalamualaikum menyapa kita kan, assalamualaikum bu guru. Kami kadang-kadang manggil anak dengan misalnya dia bercita-cita jadi dokter. Jadi kami menyapanya, waalaikumsalam bapak dokter. Itu bisa apa gimana Pak? Oke, baik. Satu lagi saat pulang kami kan memeluk siswa ya Pak yang muslimah, sambil mengucap salam memeluk anak-anak dan mengatakan misalnya namanya Lala anak yang soleha, baik budi, cerdas, sehat-sehat, bahagia, besok datang lagi ya. Kan menjawab, kadang-kadang ada yang belum jawab lebay gitu kan Pak. Jadi sebenarnya saat dia mengatakan lebay, saya tetap melanjutkan. Satu lagi tips membaca Sirah Nabawiyah. Saya sudah sering buka ya kan Pak. Saya belum tahu bagaimana cara agar saya memahami isi Sirah Nabawiyah. Menurut saya tidak tertarik kan, isinya tulisannya itu saat membuka bukunya sangat membosankan ya tulisannya gitu. Jadi tipsnya bagaimana untuk memahami dan mudah menghafal atau mengenal tokoh-tokohnya, karena saya kesulitan saat misalnya sahabat Nabi namanya saya sulit untuk mengingat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Kasino, calon Pak Kadis. Amin. Ya. Pertanyaan Pak Kadis, calon Pak Kepala Dinas 2029. Ya kan? Ya, harapan yang baik itu kan harus ditanamkan. Ya, Ibu masa mau sampai meninggal jadi guru PAUD diambil seperti itu aja, kan mungkin juga. Ini paling tidak targetnya tahun ini menjadi guru PAUD terbaik di sekolahnya, 3 tahun lagi menjadi terbaik di kabupaten, ya, tahun berikutnya harus pasang target yang agak tinggi lah, sehingga target tinggi itu membuat kita bergerak. Kalau targetnya terlalu rendah, tidak mendorong kita untuk bergerak. Nah, jadi pertanyaan Pak Kepala Dinas 2009 itu diantaranya yang seperti tadi tuh, ya, gunakan label-label yang baik, ya. Abu Nugair, namanya Numair, nama dia Numair bin Malik, itu adiknya Anas bin Malik, ya. Burungnya dia beri nama Nugair dan Nabi memanggilnya itu dengan Nugair. Tapi yang penting dipastikan bahwa sebutan itu kita komunikasikan dengan anak-anak itu, ya, sehingga dia merasa nyaman dengan itu. Itu kuncinya di situ. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau dia merasa nyaman dengan sebutan, tidak apa-apa, silakan saja. Ya. Nah, jadi, peneliti kita sudah datang. Nah, misalnya kan, anak-anak pun tahu peneliti ngapain sih. Misalnya, ini ahli gamer kita sudah datang, main game suka dia kan. Ke depan saya bilang, ke depan anak-anak kita ini harus kita didik menjadi pemain game level internasional. Kalau enggak, game-game yang berkembang itu terus saja seperti ini nih. Jadi ibu-ibu anak-anaknya yang hebat dalam urusan IT, suruh dia sekolah S1, S2 IT urusan game. Tidak apa-apa. Amal salihnya itu membuat game. Jangan pandang game itu semua yang buruk. Nah, kalau kita buat game yang menarik, yang anak-anak akan terinspirasi untuk itu bagus tuh. Ya, biar ada persaingan lah. Ya, dulu kita menganggap bioskop itu semua sarang maksiat, ya kan? Tapi itu berubah tahun 2000, Bu. Tahun 2000 Majelis Taklim pergi ke bioskop, nonton apa? Nonton Ketika Cinta Bertasbih. Ayat-ayat cinta. Ya, itu contoh. Jadi bioskop pun bisa menjadi media dakwah. Ya, tergantung bagaimana kemasannya. Ini contoh. Jadi menggunakan nama-nama yang baik itu, yang memotivasi, yang mendorong orang untuk bergerak. Itu salah satunya contoh Nabi tadi. Itu di antara contohnya itu. Ya. Memeluk tadi, ya. Itu belum siapa kan SMA ada gurunya memeluk siswanya itu ngaco gitu ya. Ya, itu harus disesuaikan dengan tarafnya siapa kan gitu ya. 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 Jadi itu teladan Nabi. Nabi itu kalau jumpa dengan anak-anak itu dia peluk, dia usap kepalanya, dia pegang pipinya itu, sehingga ada sentuhan antara dia dengan anak-anak kecil itu. Sehingga saya baca itu ada satu buku yang baru juga saya beli itu
buku itu ditulis oleh seorang pendakwah, Umar Sulaiman namanya. Buka saja di YouTube itu. Ya, buka YouTube itu. Namanya Umar Sulaiman. Dia pendakwah di Amerika. Ya. Dia menulis satu buku, kecil bukunya. Judul bukunya itu Meeting Muhammad. Meet. Meet itu kan artinya berjumpa kan? Jadi bukunya itu bercerita seolah-olah kita hidup bersama Nabi, merasakan keseharian bersama Nabi. Itu buku Meeting Muhammad itu. Dia ceritakan begini, anak-anak di masa Nabi itu dia kalau tidak jumpa dengan Nabi 1 minggu saja, itu kayak pusing dia. Maka mereka akan datang ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Untuk apa? Pokoknya lihat Nabi saja. Kalau sudah lihat Nabi, sudah mereka lanjut main lagi. Sampai segitunya. Tapi kan itu tidak pernah diungkap, tuh kan? Tidak pernah diungkap ketika kita bicara sirah nabawiyah. Hal-hal seperti itu tidak terungkap. Harusnya itu menjadi kurikulum wajib untuk guru PAUD. Ya? Bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak? Seperti apa? Ya? Sebab kalau kita bicara kurikulum, kan paling tidak tujuannya, metodenya, strateginya, penilaiannya itu 4 paling tidak. Itu rukun imannya kurikulum. Ya, 4 itu. Tambahan lain ada, tapi yang paling tidak itu. Bagaimana tujuan? Nabi meletakkan tujuan apa sih untuk pendidikan anak? Apa materi yang diajarkan Nabi itu? Bagaimana Nabi mengajarkannya? Bagaimana Nabi menilainya seperti apa? Itu kan penting itu, ya. Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan ibu tadi, bagaimana caranya membaca sirah nabawiyah itu? Saya selalu katakan, mulai dari sesuatu yang kita sukai. Ya, saya menjadi pembaca yang rajin sampai sekarang. Saya kalau satu hari tidak membaca buku itu kayak ada yang kurang perasaan saya. Ya, kapan itu dimulai? Sejak sanawiyah. Sanawiyah, saya pembaca novel Freddy S. Freddy S itu novel sampah. Novel sampah. Ya. Tapi saya memulai kebiasaan membaca dengan membaca novel Freddy S. Saya baca buku Bastian Tito, Biru Sableng. Itu sanawiyah. Ya. Saya baca Biru Sableng itu mungkin sekitar 200 seri sudah saya baca. Dan satu hari saya bisa selesaikan 3-4 buku. Ya. Pulang dari sekolah itu jalan dari sanawiyah saya itu ke rumah itu jaraknya kira 3 km melalui jalan yang tidak beraspal. Sambil jalan saya bisa baca buku itu, novel itu sampai ke rumah tamat. Ya. Jadi kita harus mulai dari sesuatu yang membuat kita tertarik. Nah, itu dari situ mulai. Maka kalau ibu membaca sirah nabawiyah, cari topik apa yang ibu suka. Nah, misalnya hari ini kan, hari ini kita sudah temukan tuh. Ternyata Nabi itu memperlakukan anak-anak itu seperti ini. Apa? Maka cari buku-buku kitab sirah nabawiyah yang bicara tentang itu. Karena minat kita di situ. Ya kan? Nanti ada orang politik. Orang politik membaca sirah nabawiyah, bagaimana siasat Nabi menghadapi orang Yahudi misalnya. Mulai dari situ, Bu. Ya. Jadi cari buku yang kira-kira membuat kita merasa dahaga kita itu terpenuhi. Nah, itu caranya. Sebab kalau ibu langsung mulai baca sirah nabawiyah, baca bukunya Haikal tuh, Hayatul Muhammad, hampir 1000 halaman tuh kan. Apa sih ceritanya ini? Ya. Dari awal pun kita sudah buat tembok di situ. Ya, di rumah saya itu hampir buku sirah nabawiyah itu hampir sekitar 80 biji tuh. Saya kumpulkan semua buku tentang ayat sirah Nabi Muhammad itu saya kumpulkan. Saya beli saja. Walaupun sebagian belum sempat saya baca, belum terbuka pun segelnya sebagian. Ya, tapi tidak apa-apa, beli aja dulu. Akan ada waktunya nanti kita memerlukannya, Pak. Ya, akan tiba saatnya kita memerlukan itu. Nah, saya mau cerita. Saya tahun 2013 itu membeli buku Hayatul Muhammad yang ditulis Haikal itu. Itu kan ada Hayatul Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu kurang lebih 3000 halaman tebalnya. 5 jilid. Ya, 2000. Nah, segini tebalnya. 5000 halaman.
Sejak saya beli sampai 12 tahun kemudian, buku itu belum pernah saya buka. Gak pernah buku segar Pak. Asal beli saja waktu itu, karena murah harganya. Biasanya buku itu harganya 1,5 juta, Pak. Ya, kebetulan ada pameran, itu harganya hanya 400.000. Ya, dari 1,5 juta turun ke 400.000, kan rugi tidak dibeli. Kebetulan ada saya waktu ya, saya beli. Kapan buku itu baru selesai saya baca? Ketika di depan rumah saya itu ada masjid dan kami buat kajian setiap seminggu sekali. Waktu itulah mulai saya baca itu. Ya, mulai saya baca pelan-pelan. Hayatul Muhammad itu akhirnya tamat dalam jangka waktu 1,5 tahun. Karena setiap pertemuan itu kan saya harus baca, Pak. Baca 10 halaman, minggu depan baca 10 halaman lagi. Ya, 1,5 tahun tamat. Ya, itu cara membaca kalau saya. Yang lain mungkin lain lagi kiatnya. Jadi mulai dari sesuatu yang menarik bagi kita. Karena ini kan 60 orang nih. Tidak semua orang sama keinginannya. Ibu ini urusan masak galak hati. Ibu ini urusan skincare gitu ya. Nah, ibu urusan jilbab mode terkini nih. Wah, ibu ini urusan artis terkini. Nah, urusan anamnya macam-macam lah. Ya kan? Kusimi udah diang heli. Wah. Kusimi udah diang gaya luas ni. Mending nguntong Pak. Isi utak geni, apes bagian nguntong Pak. Ya minat kita kan masing-masing tuh. Maka ketika membaca sirah Nabi, langkah pertama itu mulai dari aspek apa, dimensi apa yang menurut kita paling menarik. Ya. Jadi ini sebagai guru-guru PAUD misalnya, mulai dari situlah. Seperti apa sih Nabi itu memperlakukan anak-anak? Seperti apa sih Nabi itu menempatkan guru misalnya dan lain sebagainya. Ya. Seperti apa Nabi memperlakukan perempuan? Itu kan banyak salah pahami orang kan. Ya. Seperti apa Nabi dalam peperangan? Ya. Sehingga ada orang menulis Nabi itu dalam hidupnya perang aja diurusnya. Ya. Padahal kalau kita baca sejarah, Nabi itu sejak diangkat jadi Nabi sampai wafat itu kan berapa tahun tuh? 23 tahun ya. 23 tahun Nabi itu. Ya, sejak diangkat. Di Madinah itu Nabi itu 10 tahun. Peperangan itu mulai terjadi sejak Nabi di Madinah. Sebelum itu tidak ada perang. Di Mekah belum ada perang. Nabi masih lemah kondisinya. Ya kan? Nabi 10 tahun. 10 kali 350. Katakanlah setahun itu 350. Berarti Nabi di Madinah itu kurang lebih 3.500 hari. Ya kan? Berapa kali Nabi perang? Dalam beberapa catatan disebutkan perang yang terjadi masa Nabi itu perangnya saja itu kurang lebih ada 800 hari. Tapi itu termasuk perjalanannya. Misalnya pergi ke Badar, perjalanan dari Madinah ke Badar, pulang dari Badar, peperangannya sendiri itu disebutkan hampir 800 hari. Karena misalnya perang Tabuk di jalan saja 21 hari. Ulake 21 hari, perangnya sendiri 7 hari. Sebenarnya 2 bulan apa? Ya kan? Sudah 2 bulan. Nah perangnya sendiri sudah 7 hari. Ya, maka Haidar Bagir misalnya yang disebutkan kalau kita hitung kata beliau itu Nabi itu selama 3.500 hari di Madinah itu perangnya itu kalau dihitung cuma 80 hari. Selain itu apa ya Nabi? Itulah yang tadi itu berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan pemuda, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan orang kaya, orang miskin, ya kan, para utusan, para munafikin, para Yahudi, ya kan, tidak semua kita tertarik itu. Mungkin kita tertarik dengan Yahudi guna nih. Kalau munafik mungkin di sini, aku Nabi belajar bergaul dengan orang-orang munafik itu. Bagaimana kiat-kiat Nabi menaklukkan orang munafik itu? Seperti apa? Misalnya, ya, aku sedih, di jekeh calon ni, bapak, keger bapak sama dengan tahigai luas. Kalau gua akan dimaikan, apalagi tim sukses. Keger bapak kerana aja mana pak, si peduli kita luas. Mehage hednya, mampak gak, ngedemu aku calon sedih apa? Ger itu pakai,
Mion. Orang mikir mion. Ya. Seperti apa pun caranya. Belajar dari Nabi seperti apa Nabi menghadapi orang yang pelintat-pelintut seperti itu pun ya. Kalau itu baca orang-orang munafik di Madinah itu luar biasa canggih. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pun pari. Ya. Tapi Nabi tidak pernah berputus asa. Nabi tidak pernah mengecam Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Bahkan anak Abdullah bin Ubay itu nanti ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay. Itu jadi sahabat Nabi yang paling setia itu. Anaknya Abdullah bin Ubay itu. Itu jadi sahabat Nabi. Bahkan ketika bapaknya meninggal itu anaknya itu datang kepada dia, Rasulullah, kuna ya mangku mati ya. Mehdi betis dimai munafik ya Rasulullah. Tapi kenaki waktu mati dia Rasulullah. Mau kosan berma untuk lapis akhir nih kapan nih amang gua. Apa kata Rasulullah? Nah, buatan lu konanya. Nabi pun datang ke situ. Dia kasih surban itu. Nabi. Mungkin gerpas gitu dia sebelum Nabi, tapi kan kita sebagai umatnya punya cara yang semakin lama semakin mendekat kan itu saja kan. Kemudian dia sebelum Nabi Allah mungkin. Tapi kan ada usaha kita untuk mengenali Nabi itu. Ya kan, berupaya untuk semakin tahu siapa dia itu. Ya, jadi saran saya ya, kalau kita mau belajar sirah nabawiyah, mulai dulu dari apa yang bagi kita menarik. Nah, tentu pilihan menarik itu kan masing-masing tuh. Ya. Nah, tentukan sekarang kita yang mana dulu. Ya, karena waktu kita kan memang tidak sama semua. Ya. Nah, jadi begitu caranya. Ya tentu harus banyak pilihan. Tapi buku sirahnya Sarawi mah ya. Maka cari, ya, siapkan apa. Nanti kalau ditanya Rasulullah kita di akhirat, betul kau cintain aku? Betul ya Rasulullah. Ada sidah buku tentang aku imam. Mau sarape kira kacau gitu ya. Tuna mana bukti cintamu padaku bener Rasulullah anak nih gitu ya. Jadi pulang kurang ke ngarah buku ayu mah. Ngarah ya Rasulullah aku beli ya 4 kupit. Nggak sempat baca kok. Bersempat ya Rasulullah sibuk pelatihan kami ini. Takut pelatihan lebih arah dikit membahas tentang Quran. Entahlah. Oke, baik. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Masih banyak. Iya, waktu dulu nih. Terima kasih Pak Pematri. Ini sedikit terkait dengan ini Pak. Nah he kena ha. Jadi guru ni ke he. Jadi tentu curah kena ke rawahai. Cuma hak ni gara sesuai perasaanku, jauh dari kata standar. Jadi menurut saya pribadi, kenapa kita kalah dengan negara-negara tetangga butuh pendidikan kita? Tentu karena gurunya di samping nagrale kualitas guru tebe kurang, juga penghargaan terhadap guru juga sangat, kalau saya pribadi mengukur sangat kurang, jauh dari kata layak. Jadi ini guna mensiasati sehingga nagrale mutu bisa kita tingkatkan, kemudian murid tope geranya salung tuh saya. Nah ini tak kami ke guru nih Pak, jadi ke masyarakat ya ngeguru ya. Jadi mereka menganggap guru itu seakan-akan hidupnya sudah layak, padahal utang kon kiri berpalau kentoa. Kemudian yang berikutnya ini bagaimana agar kami bisa ikhlas, karena bisa jadi apa yang kami ajarkan, kami sampaikan kepada anak-anak didik kami, bisa jadi tidak ada manfaat bagi kami. Karena kami anak ya ngeluh nagraya babi sawah nyarut kayak kadang maaf kami pribadi ngarah ya.
karena emang peserta didik itu kan banyak tipenya, banyak modelnya. Jadi kadang-kadang kita nggak ikhlas, tiba-tiba ada tingkah lakunya tidak sesuai sehingga nanti itulah ini keluar kata-kata yang apalah yang tidak baik sehingga ikhlas tenegia jadi sehingga payah belum kita buat anak lain kita buat pahala. Jadi dari anak lain dari apa yang sudah kita upayakan. Kemudian terkait pengalaman Bapak tentang membaca, kami yakin dan aku pribadi baca ini berat loh Pak, apalagi sampai membeli buku second. Wah ini sawah buku beli tim sebulan sarah 5 tahun rapi kira kadang beli buku. Ini aku yakin pakai ini pela gue ya Pak dis kami. Kami kuning kau biar beli buku tahun 2023 ya kita jadi termasuk aku Pak. Jadi pernah saya pun membaca seperti Iman Bapak berhenti tahun 98 kita 98 teduh. Sebelumnya rajin saya baca, bahkan cerita tentang Ari dan Ara di MNCTV itu begini ceritanya karena kena wasni kita tonton. Pada zaman dahulu itu cerita itu sudah saya baca tahun 92 karena waktu itu di sekolah-sekolah banyak buku-buku cerita sehingga saya suka sekali membaca bagaimana perjalanan kancil dan buaya dan sebagainya. Jadi tiba-tiba berhenti teduh baca waktu termasuk kuat saya sampai membaca Pak. Kadang kesara tuh ucap arah buku bayi baca tuh mau beti. Jadi itu teduh makin teduh setelah gadget nih Pak makin gini yo baca nak kena Facebook ya sih ke buku gini arah pernah beli. Jadi ini barangkali guna ke cara yang aku mana mulai dari yang dari yang menghibur lah. Memang ini sudah saya pernah alami tapi berhenti Pak. Guna di cara lanjut biar. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Hak, hek, udah, hek, hak. Ya, ada hek, tentu ada hak. Ya. Lalu penghargaan, ya, penghargaan yang kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kena jernih. Orientasi pertamanya kita letakkan pada apalagi kalau penghargaan itu uang, ya, itu akan banyak kecewa kita. Kalau itu diletakkan, bukan berarti saya katakan uang tidak penting, ya, uang itu penting. Tapi kalau kita semata-mata meletakkan itu sebagai orientasi utama, maka kita akan banyak kecewa. Ya, maka kita harus perluas makna penghargaan itu apa. Ya. Contoh sederhananya lo cerita Pak Kepala Dinas 2009 saya kita ngupin Pak. Ya kan? Apa bentuk penghargaan orang-orang kampung tempat dia jadi kepala sekolah dulu misalnya. Dak seni ke debu cuma ingat cuma Pak guru nih, berani itu turun ke najar nih. Ya kan? Saya misalnya, saya tidak ingat mahasiswa yang saya ajar itu. Tapi dimanapun kita temu, Pak, saya dulu pernah kuliah ke Bapak, Ibu P misalnya, Bapak Ibu nanti jumpa dengan anak PAUD itu 5 tahun akan datang, dia sudah SMA. Ketika dia datang dan jumpa dengan ibu sedang belum pasar, dia beden kuli dan gagahin deh. Dia murung guas, cium pumuni gua, ini guruku tengah. Itu ada kelegaan, ya kan? Ada kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu tidak sama dengan misalnya usah cuma sen 200.000, nggak sama kebahagiaannya. Nah itu jadi penghargaan itu yang harus kita perluas maknanya. Bahwa uang salah satu bentuknya iya. Ya. Nah, bagaimana agar tumbuh kesadaran menghargai itu? Itu dari kita mulai salah satu Pak. Kita anak tuh ya, anak tuh. Ya. Kita sebagai guru, maka kita memperlakukan guru-guru anak-anak kita dengan cara terhormat. Itu salah satu bukti bahwa kita
ingin menyebarluaskan bahwa guru itu bukan pekerjaan sambilan. Salah satu itu. Ya, di samping tentu kita politisi, ya tentu kita doronglah itu. Bahwa kita penghargaan. Tadi saya baru dikirim video. Dalam sejarah Islam itu, yang paling rendah penghargaan terhadap guru itu terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ketika terjadi perang salib. Itu paling rendah tuh. Dalam sejarah peradaban Islam. Cuman pertanyaannya, kalau paling rendah pun sudah gaji guru sebulan di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu disebutkan guru paling rendah gaji waktu ya 10 dinar sebulan, Pak. Secara dinar kurang lebih sekitar 5 juta. 10 dinar 50 juta per bulan. Itu paling rendah. Kalau di masa kejayaan Islam, masa Daulah Abbasiyah itu, ketika Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, ya, nanti kita baca sejarahnya itu. Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, guru berapa gajinya? Disebutkan di waktu itu, seorang guru pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid itu gajinya sebulan 1000 dinar. Kiranya, ya. Tapi saya ini membayangkan itu perasaan itu kalau mungkin. Kata kita tidak mungkin. Tapi kita ketahui hari-hari siapa yang mengatakan tidak mungkin? Mana ada orang yang pernah berpikir, Pak, 15 tahun lalu guru itu akan bisa mendapat gaji sawah 7 juta. 10 tahun lalu orang kejawab berpikir ya. Tapi saya ini gaji guru, ya, kalau guru Kementerian Agama itu gaji pokoknya, arah tukin ini, arah uang ini, arah itu, hitung-hitung mungkin sekitar 10 juta. Aku golongan 3. Artinya Bu, kalau kita berharap, ya, kalau kita punya optimisme, itu hal yang mungkin. Ya. Tapi persoalannya kita mau ke bagian mana? Atau kita cuma pesimis, nah lah, kalau gue gaji hanya 10 jeripe, kalau gue maka tidak akan berubah, Pak. Tapi misalnya dalam situasi seperti itu, dalam diri dia, jemaah regiye, pokoknya kuna diringkuni harus menjadi lebih baik. Mungkin di era ini kita tidak dihargai, tapi kalau kita terus berfokus untuk memperbaiki kualitas diri kita, ya, mungkin saja itu, sangat mungkin. Ya. Ada pernah yang Bapak video dan YouTube ya, ganti aku kemonnya. Saya kalau film-film tentang pendidikan itu, kurasa aku paling nonton ya Pak. Ya, dulu hampir seminggu, sepekan itu saya bisa menonton film sampai 10 Pak. Ya, kisah guru-guru inspiratif yang diangkat jadi film. Ya, Deadport Society itu film terkenal sekali. Ya, itu bercerita tentang seorang dosen, ya, yang mengajarnya itu mengajar orang-orang bodoh, tapi dia tidak pernah putus asa. Akhirnya apa? Dia dikenal sebagai guru yang sangat menginspirasi. Ya. Ada rock school itu juga sama. Muridnya itu berandalan semua Pak. Kurasa kita ke sawah gua sebelah tuh kan. Arah saraswa si Ukang ini, tapi sedih kejero. Ya, kalau Bapak nonton rock school tuh, wah luar biasa. Memang bandit pelito ini. Tapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan kebangsaan tadi, ya, itu akhirnya anak-anak itu bisa tampil menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, jadi guru itu, maka dalam Islam itu kan disebutkan, ya, ilmu seorang alim itu lebih tinggi nilainya daripada darah seorang syahid. Ya. Ya. Ilmu seorang guru itu nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan syahid. Itu tuh ilmu yang bagaimana? Siapa? Pertanyaan kedua, ikhlas. Ya, apa ukuran ikhlas? Apa berarti ikhlas dengan mengharap balasan? Ya kan? Apa kalau ikhlas lalu kita membuang ada tanggung jawab di mata kita? Kan tidak. Ya. Ada satu buku di rumah tuh, ikhlas itu dipraktekkan. Saya sering terinspirasi dengan kata-kata dari
Yusuf Mansur meskipun akhir-akhir ini jadi kuning-kutian tengah ya. Dulu Yusuf Mansur itu mengatakan begini, ikhlas itu tidak usah dipaksakan di awal, kerjakan saja dulu, lakukan sebaiknya hari-hari muncul ikhlas apa. Tapi kalau pemulami sudah ikhlas juga sedekah nih Pak, sedekah 100 juta misalnya mungkin keikhlasan ya kuno ya makin penting pakai uang ini boleh gitu ya. Nanti sedekah 1 juta dan musim lebih ini ya. Tapi kalau sudah dimulai Pak 10.000, 100.000, naik 200 ya, dengan membiasakan itu ketika uang 1 juta itu keluar ya, walaupun si pencerak itu tidak sawah pun ya tidak ya, tapi artinya begini, kebiasaan kita ini kan dibentuk oleh kebiasaan ya. Kita dibentuk oleh kebiasaan Pak ya. Ini mau pencerak lagu ini itu karena dibiasakan ya. Dulu waktu aliyah aku nengok di mapel apa yang mata di malam ini, aduh ini gegok ukun ini ya, gegok ukun ini yang mata di malam ini liwi mata sudah 120 mata sih ya. Tapi karena dibiasakan akhirnya biasa aja kita kan memandang ini bukan sebagai guru PAUD tapi ini sebagai teman berbagi, bercerita bersama. Kita menempatkan ini seperti itu, ya kan? Saya bukan orang yang paling tahu di sini, bukan. Saya adalah orang yang kebetulan ulan aku belajar dia, kayak Om Salim. Ya, Bapak kemudian baca Bapak, saya sudah baca. Di topik yang lain, Bapak sudah lebih duluan mengamalkannya, Ibu duluan mengamalkannya. Saya baru baca. Dalam urusan itu aku telah belajar, Ibu. Ya kan? Nah, jadi itu persoalannya. Ikhlas itu ya, orang bisa artikan apa saja lah ikhlas itu ya. Tapi artinya dalam Islam itu ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Bagaimana makna ikhlas itu? Berarti keikhlas dari bayar sana pe. Oh, udah keikhlas sana bermangani mah, misalnya. Ya kan? Jadi disitulah perlu timbal balik Pak. Maka saya katakan tadi ya, untuk membangun pendidikan itu bukan hanya kita guru-guru ini yang harus dipaksa terus-menerus. Masyarakat pun harus disadarkan Pak. Masyarakat pun harus metupe. Jadi kadang-kadang secara ketika Pak Kades lah 5 tupe perlu yuruban lagi. Tapi betul anak wajib nih. Ya. Ya, pendidikan non formal itu suatu ketika perlu juga orang tua itu diberitahu agar dia tidak hanya memandang seolah-olah tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab ini nih. Sebab Bapak Ibu nanti tidak akan ditanya kalau anak orang itu sesat nanti. Ya. Yang pertama ditanya Bapak Ibunya, itu sampaikan kepada orang tua itu. Ya. Yang dimintai Allah pertanggungjawaban di akhirat itu yang pertama itu orang tuanya. Karena dia yang dikasih amanah. Kita kan tugas kita membantu. Ya kan? Kita guru ini tugas kita membantu orang tua sebetulnya. Yang bertanggung jawab penuh orang tua. Nah ini perlu juga disampaikan ke masyarakat. Harus diperluas gitu. Sehingga muncul saling memahami sisi kebun kami. Bahwa kita ngambil serius didik anak kami. Kita mikir guna kami ketemu murid tenang. Betul gue. Ya kan? Termasuk para pengambil kebijakan itu, maka kesadaran itu harus dibangun untuk semua. Tidak cukup hanya guru saja. Paksa guru begini-begini, nah, masyarakat tidak peduli. Pemerintah apa itu tentang itu, ya kan? Kita pikir bani muridnya, nah apa persoalan di sini? Ya, oke. Tuh yang terakhir yang kau tanyakan tadi, membaca, sama. Membaca itu kebiasaan. Ya, membaca itu kebiasaan. Ya. Yang namanya kebiasaan tidak bisa dibangun secara sekaligus, tidak bisa. Ya. Karena cuma numpet Pak, numpet sakit uwe. Misal nih, ngestak kunul karena arwah jemaah bedi, ya pok muka, adanya. Ya, ika gerib mulai ya topik agar tiap guna bahan ini. Ya. Membaca pun begitu. Kita malas membaca karena kita tidak sadar pentingnya membaca. Kok kayak masalah ini? Ya, misalnya lagu aku nih Pak, saya misalnya, ya kan, sebagai orang yang sering dimintai
untuk berceramah, ke nusa pelatihan, ke nusa ini, nusa itu. Saya sadar betul, misalnya kuni jemaka aku, kerja aku gunanya. Ya. Walaupun saya tak tahu semua, tidak tahu saya semua itu. Tapi saya tahu bahwa membaca itu akan membantu saya untuk bisa berbagi lebih banyak. Mas Adi, kan kita menganggap membaca itu hanya untuk diri kita, Pak. Kita tidak tempatkan membaca itu sebetulnya kesempatan untuk bersedekah. Mas Adi, ya, dengan membaca itu kita bagikan pada orang lain. Itu menjadi sedekah. Posisi penting ini sih. Jadi niatnya penting, Pak. Ya. Jadi dengan membaca membuka wawasan. Saya katakan begini. Bapak pernah ke stres, misalnya kuni bapak sering. Dan kalau saya stres, sedang jenuh, ya kan, sedang malas, maka saya akan cari buku yang bisa membuat saya bangkit kembali. Baca sirah nabawiyah misalnya, baca biografi orang-orang hebat itu misalnya, ya kan? Ya. Di rumahku Pak, sarang lemari novel di sini. Ya, mungkin sekitar 150-an lah novelnya. Novel Terelie, novel Andrea Hirata, novel Bu Adi, Habibur Rahman Asroji, Asma Nadia, itu lengkap rumah Pak. Kenapa novel? Karena novel itu menggerakkan. Ya. Kalau kita baca buku teks Pak, harap tulungan Hegel gitu ya, gak penting itu. Kecuali masih skripsi. Tapi kalau novel, geger tamat macik ada geger namanya. Itu masalahnya. Kalau kita baca novel, geger tamat, aras kurang rasanya. Maka saya mulai dari situ, Bu. Ya, saya baca novel, saya pembaca novel yang rajin. Kecuali novel-novel senior gampang baca. Ya, tapi kalau novel Terelie misalnya, ya, dulu Andrea Hirata itu, Laskar Pelangi itu komplit saya sudah baca semua. Ya, kecuali terakhir mana ini? Ya? Ayah. Ya. Ayah pun sudah saya baca. Ya, kira sekitar 11 karya Andrea Hirata. Jadi mulai dari sesuatu yang kita tertarik begitu. Nah, jadi membaca tadi Pak, ya, itu ada kiat dari seorang penulis namanya penulis quantum learning, quantum teaching itu, Bobby De Porter. Tulisnya adalah cool Pak, ambak ini. Memulai sesuatu itu tuliskan apa manfaatnya bagiku. Aku baca buku ini kira-kira hana manfaatnya. Ya. Dengan menyadari itu, maka kita akan terdorong untuk membaca Pak. Seringkali kita membaca sedikit-sedikit manfaatnya hana. Lalu kami khatib di Pak. Ya, khatib misalnya. Ya. Nggak kita rasan Pak. Kesempatlah khatib Pak. Ya, khutbah yang tunuh mulai kita kegeliat itu Pak. Enggak ya Pak? Maka ketika saya menjadi khatib, saya berpikir, iya kekerasan mana itu jadi jamaah ke khatib pikir menarik. Aduh, ini selalu demi khutbah nih. Maka kita tertantang untuk membuat bagaimana khutbah itu tidak sampai membuat orang ngantuk. Ayo tuh. Bapak ngerasan bapak tengah kuna ke guru, sentamayo ke kelas cerita, no kami tengah hal ini lagi ini. Dak pulang cerita ya dong. Minggu arapo ya ulah ini. Nggak kita rasa susah hebat. Maka dalam diri kita harus tanamkan, jangan sampai saya menjadi pelanjut guru-guru yang dulu membuat saya stres. Jangan sampai anak-anak saya sekarang stres juga sama seperti saya dulu stres belajar. Tertanamkan. Ya. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Maka kita akan terdorong untuk membaca, memahami. Ya. Kita ngurung biasanya ke urusan politik misalnya Pak. Aku urusan politik seolah kan semua orang tahu itu Pak. Saken akin baca ke membaca pokoknya kalau saya komentar buah kue. Ya. Tapi ketika kita membaca, ketika kita mengajukan pendapat misalnya, itu kan lebih berdasar ya Pak. Dia lebih lewat. Segera kita bicara langsung, asal apa sudah nanya. Ya, karena kita bicara dengan data yang lengkap. Ada dasari. Ini hadis sih, ini ayat Quran ini kena pakar ini. Aku mau ngerti mana. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan sehingga kita terdorong untuk terus membaca.
Ya. Dan secara penting tanamkan dalam diri kita itu. Membaca itu perintah Al-Quran, perintahnya Allah. Gere sempurna iman tu, gere sempurna Islam tu, gere kita membaca. Karena ayat pertama turun kau ayat pertama Quran itu turun Iqra, baca. Kan gere membaca ketika gere sempurna Islam tu. Nah, itu tanamkan untuk memprovokasi diri kita agar membaca. Udah berada pengikut Nabi kita baca itu bisa nih. Ya, walaupun agak kasar pula ya, agak kasar. Tapi begitulah kenyataannya, Pak. Ya. Dan itu memang berat, Pak. Tantangan kita sekarang di situ. Ya. Anak-anak kini baca buku kan, apa kegeri dan ya, kegeri dan terbiasa, Pak. Berat sekali. Udah namat buku, ya. Buku ini ya, udah namatnya memang. Udah namatnya. Ya. Kadang-kadang di rumah saya itu istri itu kadang tanya gitu. Terus mana pegang tamat ya? Kebeli lihat ini. Ya. Kuni bapak sudah paling mokot tiap bulan telah kebeli buku 5 tiap bulan. Karena kegerep aku merasa berdosa. Ya, merasa berdosa. Tapi kita kalau cuma ceramah, misalnya ya, cuma ceramah. Mea ulah kalau saya honornya pakai mangan beli, itu kedosa. Ketulah harap, mangan boleh, tapi ketulah harap bagian dari honor itu yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kita kan. Gaji misalnya dosen, sebagai dosen gitu ya, terima gaji. Paling kurang 50.000 kok beliin buku ini itu dia. Cuma 60.000 harganya. Ya, ongkos kirimnya 50.000. Ya, sangat dikit. Ya. Kita kekuatan mungkin ini yang harus ditanamkan. Jadi begitu terima setan terus kelihatan we. Sebab ngiyengon mau kok tuh ada buku beli mulu. Ya. Urusan sempat baca nanti mulu Pak. Beli mulu. Beli saja dulu. Nanti ngedeli buka kemelek diri itu Pak. Iya buku aku beli kita baca. Penasaran lihat kulitnya dulu. Kegunaannya jadi ya Pak. Bahkan dulu di mahasiswa S2 seri Belang. Ya, angkatan yang lalu kan banyak itu. Ya, rombongan Pak Sudarmanel ya, Pak Usman, ya, Pak Yusuf tuh. Ya. Itu saya bilang ke kuliah S2 nih kita wajib pelihara salah buku bahasa Inggris. Aku cetakan buku bahasa Inggris tebal IP 300 halaman. Bahasanya Pak, bahasa Inggris. Itu guna Pak kami pernah baca. Gerguna. Penting kiamat nih lo. Mah kusi belo, Pak sama nih mahu. Ya. Untuk apa? Paling kurang ada buku ya. Pertamanya begitu dia. Ya, ada dulu bukunya. Sesegar rengon sih. Itu bahasa Inggris ini. Kita masak ke bahasa Inggris salah pikir gitu betul. Kurikulum Development in Indonesia. Indonesia gitu betul. Banyak contohin loh. Kan? Nah, kurikulum ini pasti kurikulum nih. Development ada development nih. Lah main datang loh. Berarti di kurikulum ini Indonesiaan. Betul. Tapi kalau dari awal sudah ditanamkan bahwa bahasa Inggris adalah hemon. Selalu nyara ke kiri itu baca. Ya kan? Atau Bapak Ibu ada buku tebel dia mau. Itu kunang baca ya Pak. Nanti boleh baca urus. Harap belum buku ya. Secara ketiga pasti perlu ke. Ya kan? Secara ketiga anak ke Bapak ikut seleksi ke guru PAUD berprestasi tingkat kabupaten. Harap Pak engonan buku ya. Ya. Itu contoh. Ya. Itu contoh sederhana. Jadi memang dia harus dibangun pelan-pelan. Apakah terlambat Pak sekarang? Tidak ada istilah terlambat itu. Tak ada istilah terlambat. Ya. Kalau kita ingin memulai ya seberat, mulai. Nah, usia ini bapaknya. Dulu sudah pernah ada kebiasaan membaca, dan itu bagus. Dan bapak sudah merasakan ada kebahagiaan tersendiri ketika membaca. Ya kan? Senang gitu. Ya. Ada kebahagiaan. Ini hari-hari belakangnya.
Anak itu topik bapak segala tim bapak. Oh tentang akhirat, tentang kematian. Oh berguna apa yang mulai? Ada one mulai. Ya alam kubur misalnya. Oh alam kubur ini menarik. Anak terjadi ini. Baca yang lo. Terus baru tuh di alam kubur nih kubur sekuni. Hana buat muji dia. Ih, waktu sedunia itu penting kita baca. Baca yang lo. Terus kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu ini jam 12 kurang dikit ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa sampaikan kepada kita ya. Saya katakan bahwa pelatihan ini saya sudah sampaikan di awal kemarin. Pelatihan ini bukan mengajarkan hal-hal teknis kemudian nos ini. Saya tidak harapkan begitu. Ya apalagi tentang kurikulum. Oh ini telah menurut saya mau baca ke diri kesepat. Ya. Tapi yang penting saya ingin tanamkan kepada kita semua cara pandang kita melihat kurikulum itu seperti apa. Bagaimana kurikulum itu agar bisa memberi pengaruh, guna caranya. Ya, dari mana kita harus mulainya? Ya, yang teknis-teknis itu nanti diajarkan di sekolah, kepala sekolah, arah pengawasan. Dari Doktor Alusana yang undang jelas noya, kan? Main waktu bapak pelinnya, stres waktu ini tentang ujian poramnya. Ya, tapi saya ingin beri pemahaman kepada kita bahwa kurikulum itu sungguh luas rentangnya itu, banyak yang bisa kita kerjakan di situ. Ya, jadi itu tantangan kita Pak. Ya. Kurikulum itu penting, tapi kurikulum bukan satu-satunya yang menentukan kualitas pendidikan. Ada kita di situ, ada bapak, ibu sebagai guru, ada kami sebagai akademisi, ada pemerintah daerah, ada orang tua, ada peserta didik, ada lingkungan. Itu semua mempengaruhi kurikulum. Ya, kurikulum itu bukan dokumen yang berdiri sendiri, harus terlibat di situ. Ya, terlibatnya mana ya? Tambah wawasan kita, belajar, ya, bertanya, mengamati, ya, melakukan eksperimen, percobaan di kelas kita. Guna cara ini, karena ini ketemu lagi ini, guna cara ketika ketemu, ya. Guna cara ketika anak ini semangat, guna cara ketika aku semangat. Ya, kita pun kan begitu Pak. Kadang-kadang ada saatnya kita 20 tuh jalan lu kayak ya kan? Nah, seperti itu saja anak saya ini, begitu. Ya, padahal kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, Al-Quran itu, amal saleh itu kan macam betulnya. Ya kan? Ada hadis Nabi yang sangat populer, tapi sering lupa kita menyebutnya. Ya. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum ya Bu. Tak sampai geget cuma masuk belah Bu. Ada lainnya. Ya kan? Dan senyum yang sedekah. Senyum kita lalu orang pun tersenyum, itu sedekah. Kenapa? Karena kita menanamkan kebahagiaan di hati orang. Bayangkan ibu-ibu setiap hari itu jumpa dengan 15 orang anak, yang anak-anak itu terinspirasi, yang merasa bahagia, yang merasa ke depan ada harapan. Coba bayangkan. Setiap hari ibu-ibu, bapak-bapak berperan mengukir harapan anak-anak itu. Kalau dia tidak sekolah, dia akan menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang melihat ke depan semakin gelap, tidak ada harapan. Demur ibuan, mengatakan ini, sesungguhnya harapan itu ada. Dan bapak ibu terlibat di situ. Coba bayangkan itu. Ya. Jadi mengajar itu bukan hanya sekedar selesai. Enggak. Kita membawa misi besar di situ. Bagaimana membangun harapan, membangun keyakinan pada anak-anak itu. Ya. Jadi jangan diukur biasa-biasa. Enggak. Pertemuan kita dengan anak-anak itu, kita mungkin menganggapnya biasa, tapi bagi mereka itu akan dia ingat. Ya, bapak kau tengah pernah pernah begini. Kalau butuh kepala dinasnya ya. Biasanya kerja serkampung mau. Tamat SD kira lagi ke kiri, kerja. Naik pos, mahal sekujak sarang. Ya kan? Demurung tekuna, tangkuh di kampung ini. Ya, enggak langsung perubahannya di hari itu. Tapi 5 tahun ke depan muka wawasan jemaah, ya kan? Dan ada peran kita di situ Pak, walaupun tidak diakui orang, ada masalahnya. Dan diakui ya begitu. Tapi dalam perjalanannya itu, perjalanan anak-anak itu, kita punya peran di situ. Sekecil apapun peran,
jelas Al-Quran juga. Ya. Apa kata Al-Quran itu? "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun peran kebaikan itu, tidak akan diabaikan. Itu, ya. Paling kurang karena stres semua ini, demurung kita sempat bahagia. Bukankah itu amal soleh juga? Ya. Memberikan, kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak ada amal yang lebih baik dibandingkan dengan seorang muslim memberi kebahagiaan pada hati saudaranya yang sedang galau. Apa bahasa saya bilang? Ya kan? Jadi pertemuan yang membuat orang merasa, oh saya ini masih penting, saya ini perlu melakukan sesuatu, saya ini punya peluang, saya ini masih ada kesempatan untuk memberi perubahan yang lebih baik. Itu amal saleh. Jangan ada yang pahami amal saleh hanya kalau buat sekolah, ya kan? Ikan SK jemaah, itu amal saleh juga. Tapi membuat anak-anak itu punya harapan bahwa dia bukan hanya jadi korban di masanya, ya, bahwa dia itu seolah-olah sampah saja di tengah masyarakat. Dengan pertemuan dengan kita tuh membuat dia punya harapan. Itu amal saleh. Baik, sekian kira. Terima kasih. Semoga pertemuan kita kemarin dan hari ini ya bisa menjadi bagian dari amal saleh kita semua. Ya, Bapak Ibu juga semakin bersemangat. Ya. Tunggu Pak, roh SKS, salah SKS ini Pak. Oh, Salah SKS. Ada pertanyaan satu lagi. Roh SKS ini kru di Bapak transport yang di luar sini. Satu pertanyaan lagi. Gimbe ini disuruh pantun anu Pak. Gimbe mengogi sih. Terkait dengan anu pengambil kebijakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana suatu daerah itu bisa maju kalau yang mengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi ini kembali kepada kita. Karena apa? Karena kita yang menempatkan orang tersebut di tempat untuk mengambil kebijakan. Jadi cara pikir mungkin saya pribadi termasuk pada arah guru di Banggoya, kita tidak melihat kualitas seseorang itu mampu atau tidak bekerja pada bidang hal pengambil kebijakan. Tetapi yang kita lihat itu kadang-kadang fulus. Ini cerak gayu milih caleg karena bagian untuk kebijakan. Jadi kita sebagai guru tentu punya pikiran ke depan. Maksudnya si mampu kita gunakan, kati mau kebijakannya kita bedemu manfaatkan begitu. Jadi ini kadang-kadang termasuk kawan-kawan saya sendiri di instansi saya di sekolah itu dia sudah berpendidikan, sudah S1, tapi pikirannya begini Pak, ini ke kue kita pilih. Dia itu tidak berpikir yang dipilih ini mampu apa tidak, bidangnya atau tidak. Jadi ini mohon pencerahannya ke Bapak, bagaimana pencerahan dari Bapak, bagaimana agar ke depan pendidikan suatu negeri itu dapat berjalan dan sesuai dengan harapan kita. Bagaimana cara kita untuk menempatkan orang-orang tertentu pada bidang-bidang tertentu tersebut. Sekian Pak. baik, terima kasih. 10 menit Pak. Baik, 10 menit waktu bersama 10 menit. Ya. Jadi Ibnu Khaldun itu dalam kitab Muqaddimah itu, ya, ada satu prinsip yang disebutkan di situ. Ya. Bagaimana kamu, begitulah pemimpinmu. Benar. Jadi pemimpin itu adalah cermin dari kita. Ini kalau kita mau introspeksi Pak, Agus bin Wafat ya. Pemimpinmu adalah cermin dari dirimu. Ya, ada cerita pendeknya. Jadi kalau kita baca riwayat Ali bin Abi Thalib,
Ali bin Abi Thalib itu kan Khulafaur Rasyidin yang keempat kan? Ya kan? Pada masa Abu Bakar itu terjadi peperangan. Tapi lawannya orang-orang murtad. Begitu ya? Ya. Lalu pada masa Umar itu aman. Berada terjadi pemberontakan, tapi hanya perluasan Islam. Pada masa Utsman memulai perang, tapi itu pun di akhir masa kepemimpinan Utsman yang 2 tahun. Jadi kira-kira tahun ke-7, tahun ke-8, 9, 10 baru terjadi peperangan. Lalu kalau kita masuk ke masa Ali bin Abi Thalib, itu kan sejak awal Ali diangkat, itu perang terus Pak, ribut terus, ya kan? Ini kayak hari mau goh sekarang, kayak mau goh, demunya Ali bin Abi Thalib, Ali, kotek dikit kamu memimpin, nanti masa kami legai perang kamu gitu nih, terkena bahasa ini, kenapa? Terjadi konflik yang demikian hebat di masa kepemimpinan wahai Ali. Buruk sekali engkau memimpin. Hanya kena Alinya. Iya, betih kamu ke masa Abu Bakar tengah, masa Umar tengah, masa Utsman. Si pimpin Umar lagu kami, lagu aku yang Ali juga. Ya kan? Masa aku nih, si pimpin lagu kok. Kena Ali dan Thalib. Ya. Tiba-tiba lagu kol seberegal-beregal nas degil sana ini lengkap kom. Lagu ayah sepipin ayah ketika rudi. Ya. Nah, jadi itu persoalannya Pak. Jadi pemimpin selalu mencerminkan masyarakatnya. Nah, tapi ke konsep Islam itu jelas Pak. Ya, konsep Islam jelas bahwa setiap kita ya tidak akan ditanyai Allah tentang sesuatu yang kita tidak punya kewenangan di situ. Ya kan? Jadi apa maknanya? Maknanya bahwa setiap kita itu berupaya menjadi lebih baik. Sesudah diri kita baik, perluas itu Pak, hari-hari ya. Tapi pendidikan itu ayat 7 nih Pak. Ya, Bapak sadar, kesadaran itu tanamkan ku anak-anak. Hari anak kak, maheku dimatui. Ini pekerjaan kita. Berat gak? Berat. Perlu waktu pasti. Ya, itu pasti. Kata seperti itu. Zaman ini kalau ini bisa nih Pak. Nah, tapi puaskah kita dengan zaman seperti ini? Tentu tidak. Nah, kita kan terima ya Pak. Tapi suara kita itu minoritas. Guna cara kita. Oh ya, terus organisasi. Ya, saya sering sampaikan. Ikut bapak, sering bapak protes. Tidak punya gimana? Guna cara kita. Jadikan suara itu jadi suara bersama. Ya kan? Jadikan suara bersama. Lagi ini misalnya. Ibu-ibu yang guru PAUD kalau mau protes sendiri kesampingnya. Tapi kalau misalnya himpunan guru PAUD segaya luas murung, ya kan, kasih pendapat, kurasa Pak Kepala Dinas jika betul Pak ini. Ini contoh. Jadi itulah maka disebut dalam agama itu kekuatan itu ada pada jamaah. Maka jamaah itu bangun. Ke jamaah bahasa kita ini organisasi, profesi, apalah namanya, asosiasi kira ya, secara manajemen ya. Maka berkuat. Ya. Kalau kita sendiri ya, memang betul seperti apa sampaikan. Ya. Tapi kesadaran itu sampaikan. Betul. Saya pernah dikasih hitung-hitungan. Itu misalnya caleg kak, bosahe gitu 300.000, kati milih tapi cuma peka. Betul ya? Hanya ada hitung di mana? Ke 300.000 berarti setun itu dosanya begitu. Ada bagi 5 ya, enggak? 300.000 bagi 5 ton. Ya, itu sudah dapat ya. 60.000 setun. Ya kan? 6 kali 5 30. 60.000 setun. 60.000 bagi 350. Sudah ya Pak? Malas itu bagi ETK. 60.000 bagi 360. Tidak ada Bu ya? Tidak Bu? 60.000 bagi 360. Tidak Pak? Juga ya kalkulator. Itu sawah 1.000 P. Arti kalau saya dulu 1.000 bagi 24. Tidak 25 rupiah. Oyal kiri sosah calegap gitu.
dan sidah dampak kiwe singuk buatnya kali betuna. Ini terus kita perluas Pak ke masyarakat. Kati kita berpikir, urusan caleg itu bukan persoalan 1 hari, bukan. Itu persoalan 5 tahun. Ini kalau kita pilih bupati misalnya ini enggak, ya kita pilih bupati. Oke, kita pilih. Memang kadang pilihan berhasil gitu, tapi paling tidak kita sudah bisa katakan pada orang aku pilih sejerohat, tapi pilihan menang. Ngeluh kewajiban aku yang paling sebut, ya kan? Ya. Tapi kalau yang kita merakul pakai wena itu kan disnya, nah beda yang kita ya. Tapi paling tidak kan kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita pun jadi orang-orang yang apatis, yang menyerah, nggak ketanya gua deh. Ya. Saya sampaikan khutbah kemarin itu, aku baca surat An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa ayat 97. Itu kan bercerita tentang ya orang-orang Muslim yang meninggal di perang Uhud, tapi berada bersama pasukan kafir Quraisy. Ya. Itu kata orang-orang ini yang terbunuh itu, ya kami gerpasan bukan buta. Nah, di seluruh kita sendiri Pak. Lalu kata malaikat yang datang kepada orang yang meninggal itu katakan, kebetih kau bumi Allah itu luas. Patuhajiru biha, kamu bisa hijrah dari situ. Kemang bertebuan kau, gerdulah mina, tapi artinya tiikut pada arus besar itu. Kamu bisa keluar dari arus besar itu. Ya dengan niat mudah-mudahan arus besar yang tidak baik itu dengan tangkuh kau bertambah kuat tak kopi urumion Igrara cuma sampai protes nih boy, nih setuju nih. Karena kamu semat tiki merotes saya, paling tidak itu akan menjadi catatan. Jadi memang tantangan kita di situ Pak, tantangan besarnya. Oleh karena itu bagaimana memperluas kesadaran akal sehat nih, tugas itu Pak. Hari-hari mulai sih hari diri itu loh. Aku sih keluarga tuh, aku sih lingkungan terdekat kita. Buat lingkungan, semakin banyak lingkungan baik yang terbentuk, maka lama-lama yang buruk itu akan hilang. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kalau kebenaran itu datang, kebenaran itu sudah kuat, ya, tertata, terorganisir dengan baik, maka kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan. Nah, itu kata Quran. Dan mungkin Qurannya salah. Mungkin berarti sih ya, kita salah dan berarti keliran jerok kita berarti. Ya, belum cukup usaha kita, belum maksimal usaha kita, atau mungkin maksimal usaha kita, tapi waktu ini di sawah. Ya kan? Contoh sederhana lagu Ismail Haniyeh. Ya, Pak Ibu ikuti tidak itu? Ya. Pemimpin biro politik Hamas yang dibunuh Israel di Teheran. Ya. Ini Pak, Minggu Arab nih, minggu-minggu ke depan kita akan saksikan terbunuhnya Ismail Haniyeh itu akan membuka banyak mata orang-orang kafir yang selama ini salah memahami Palestina. Ya, orang-orang kafir itu di Barat, di Eropa itu, ya, itu akan berubah cara berpikirnya. Kok bisa ya pemimpin seperti ini dicintai orang? Dia akan belajar tuh. Nanti kita akan lihat tuh, gelombang orang masuk Islam gara-gara itu. Ya, kok bisa ada orang meninggal, ya, yang mensalatkannya itu jutaan orang, dia ditangisi, ya kan, dan orang bangga dengan kesyahidannya, ya kan. Jadi dia meninggal Pak, tapi dia meninggal membuat orang lain terinspirasi, itu hebat ya, membuat orang lain terinspirasi, bergerak. Padahal meninggal Pak. Meninggalnya itu membuka cara pandang orang. Akhirnya orang tahu kenapa bisa Ismail Haniyeh itu seperti itu. Siapa dia? Ya. Ketika anaknya meninggal, keponakannya meninggal, sampai 60 orang meninggal Pak. Apa katanya? Alhamdulillah. Sekarang di keluarga saya itu sudah ada 60 orang yang berada di barisan para syuhada. Mana bisa muncul kata-kata itu dari orang, ya, yang ketika ditimpa ujian yang berat seperti itu, alhamdulillah, di kodokku ngarap 60 mujahid.
yang syahid di jalan Allah. Mana itu? Ya, ini kalau ini Pak, dalam situasi karuluk ini akan ada, ya selalu ada kebaikan. Dimanapun kebaikan itu tidak pernah kalah Pak. Entah ke atas ya. Nampil waktu ini, ya paling tidak waktu tangguh kebaikan. Nah, kita ada di barisan itu. Penting. Ya. Nah, jadi jangan berhenti berharap. Teruslah berharap dan teruslah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kurangan selama pertemuan kita kemarin dan hari ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon diperbanyak maaf. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sama saya. Demikianlah tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak narasumber kita. Cuma jika aku pribadi SKS-nya kurang gitu. Nah, karena perahan kuarimani pelatihan gitu, ceramah. Nah, jadi banyak dari kemarin yang sudah terekam. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita apa yang disampaikan oleh narasumber kita Nagralen kita praktikkan di lembaga kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh narasumber kita dari kemarin sampai sekarang. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan siang berbahagia ini. Nanti sore kita kembali lagi ke ruangan ini pukul 2 tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber kami beritahukan di dalam grup tadi itu tenggat waktunya sampai bulan 12 nanti baru saya keluarkan nanti pesertanya dari grup. Kemungkinan besar nanti arah kahai guru tadi bertanya kewas grup apa masalah-masalah yang lainnya. Jadi nanti sampai bulan 12 baru saya bubarkan nanti grup itu. Karena dari tahun ke tahun grup-grup yang dibuat pelatihan seperti itu Pak. Nanti di situ kami nilai RTL-nya dari 60 orang ini ada 2 orang nanti yang berhasil. Kira-kira lah seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.